Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai ekologi populasi dengan anggota kelompok yang pertama ada Syifa Hibatullah Piro, NPM 19215540116, dan yang kedua ada Siti Aulia Rodotul Jana, NPM 192154018. Nah, untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama mengenai properti populasi, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga sejarah hidup, dan yang keempat regulasi populasi introspektif. Untuk poin 1 dan 2 akan dibahas oleh saya sendiri, dan poin 3 dan 4 akan dibahas oleh saudari Sipa. Nah, untuk yang pertama, properti populasi. Apa sih populasi itu? Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang mendiami suatu daerah. Nah, pengertian tersebut memiliki dua arti penting. Yang pertama, individu dari spesies yang sama. Ini menunjukkan potensi dalam organisme yang bereproduksi secara seksual untuk kawin silang di antara anggota populasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa populasi adalah unit genetik. Nah, yang kedua, populasi adalah konsep spasial yang membutuhkan batas spasial yang jelas. Misalnya, populasi burung kutilang Darwin yang menghuni salah satu pulau di Kepulauan Galapagos. Nah, untuk submateri pada properti populasi, yang pertama ada organisme adalah kesatuan atau modular, di mana suatu populasi dianggap sebagai sekelompok individu. Individu adalah sifat kesatuan. Nah, sebagian besar populasi hewan terdiri dari individu kesatuan dengan bentuk pertumbuhan definitif dan umur panjang. Nah, bentuk, perkembangan, pertumbuhan, dan umur panjang organisme kesatuan dapat diprediksi dan diperhitungkan sejak pertumbuhan. Pandangan sederhana mengenai individu rusak ketika organisme tersebut modular dan bukan kesatuan. Jadi, suatu organisme tersebut bukan individu jika organisme tersebut modular. Contoh organisme modular adalah tanaman. Pada sebagian besar populasi tanaman, organisme bersifat modular karena tumbuhan berkembang dan dengan percabangan unit struktur yang berulang. Bisa dilihat pada gambar. Nah, gambar tersebut merupakan ilustrasi pertumbuhan modular pada tanaman. Unit dasar konstruksi di atas tanah adalah daun dan kuncup yang ketiak. Bisa dilihat konstruktif pertamanya adalah daun, kuncup ketiak, dan ruas batang yang terkait. Nah, setelah kuncup tersebut berkembang, masing-masing daun akan membawa kuncup di ketiaknya. Nah, jika berkembang lebih banyak lagi, maka daun lebih banyak, kuncup ketiak juga akan berjumlah lebih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya, kedua ada distribusi populasi menentukan lokasi spasialnya. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan sebuah hipotesis populasi, di mana titik merah tersebut mewakili organisme individu, sedangkan garis biru mendefinisikan populasi distribusi atau daerah di mana populasi tersebut terjadi. Ketika area yang ditentukan mencakup semua individu dari satu spesies, maka distribusi menggambarkan populasi jangkauan geografis. Terdapat faktor yang mempengaruhi distribusi populasi. Yang pertama, kesesuaian lingkungan. Setiap spesies memiliki berbagai kondisi lingkungan dan sumber daya abiotik di mana ia dapat bertahan hidup, tumbuh, dan bereproduksi. Nah, faktor ini akan memperluas distribusi populasinya. Dan selanjutnya ada hambatan geografis. Nah, hambatan geografis ini akan membatasi distribusi populasi. Nah, misalnya tanaman acerubrum atau ngepel merah meskipun tumbuh subur di berbagai jenis tanah, tetapi batas kemampuan untuk menjelajahnya dibatasi. Nah, hambatannya itu seperti gunung atau daerah yang luas dari habitat yang tidak sesuai. Sebagai hasil dari heterogenitas lingkungan, sebagian besar populasi dibagi menjadi subpopulasi. Nah, ahli ekologi merujuk kolektif subpopulasi lokal sebagai metapopulasi. Bisa dilihat pada gambar. Nah, gambar tersebut adalah contoh metapopulasi atau kumpulan populasi lokal yang dihubungkan oleh penyebaran individu pada domba gunung. Poin A menunjukkan metapopulasi California Selatan ada dalam distribusi geografis yang lebih besar dari domba gunung. Nah, untuk poin B, metapopulasi California Selatan, daerah yang diarsir menunjukkan pegunungan dengan populasi penduduk, sedangkan daerah yang tidak diarsir adalah daerah habitat yang sesuai dengan saat ini ditempati oleh populasi penduduk. Nah, sedangkan panah yang hitam-hitam itu menunjukkan pergerakan antar gunung yang terdokumentasi antara populasi lokal. Yang selanjutnya, kelimpahan mencerminkan kepadatan penduduk dan distribusi. Nah, kelimpahan didefinisikan sebagai jumlah individu dalam suatu populasi. Nah, kelimpahan merupakan fungsi dari dua faktor. Yang pertama, kepadatan penduduk, yang kedua, wilayah penyebaran penduduk. Nah, bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut untuk membedakan antara kelimpahan dari kepadatan.
Nah, kelimpahan yang tadi telah dijelaskan bahwasannya kelimpahan itu didefinisikan sebagai jumlah total individu dalam populasi. Yang garis biru itu adalah menunjukkan lokasi spasial atau populasinya, dan yang titik-titik merah tersebut adalah individunya. Sedangkan kepadatan penduduk didefinisikan sebagai jumlah individu per satuan luas. Nah, grid atau yang kotak-kotak tersebut membagi distribusi menjadi kuadrat dengan ukuran yang sama. Misalnya kita asumsikan bahwasannya grid 1 memiliki luas 1 meter kuadrat. Bisa dilihat grid 1 kotak yang terdapat nomor 1. Nah, maka kepadatan pada sel grid 1 adalah 5 individu. Bisa dihitung jumlah titik merah pada grid 1. Begitupun dengan grid 2, grid 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada pola persebaran spasial individu dalam populasi. Nah, bisa dilihat pada gambar A. Gambar tersebut menunjukkan distribusi populasi pada individu secara acak. Pola acak tersebut terjadi jika posisi masing-masing individu independen atau tidak bergantung dari orang lain. Nah, yang kedua, yang poin B itu adalah pola seragam, di mana pola seragam tersebut memiliki jarak yang sama antar individu tersebut. Yang selanjutnya ada mengelompok, yang C. Pola mengelompok tersebut, individu hidup berkelompok bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, menentukan kepadatan membutuhkan pengambilan sampel. Pengukuran kepadatan dan dispersi membutuhkan sampel yang cermat dengan analisis statistik data yang tepat. Nah, untuk mengukur kepadatan, peneliti menggunakan dua cara yang sesuai dengan jenis organismenya. Nah, untuk menentukan kepadatan pada organisme sesil, yaitu dengan cara menggunakan plot sampel. Bisa dilihat pada gambar yang paling atas. Nah, yang kedua, untuk menentukan organisme bergerak, yaitu dengan menggunakan metode macro capture atau teknik tangkap-tangkap kembali. Nah, atau juga dengan menentukan kelimpahan relatif menggunakan indikator keberadaan hewan seperti jejak atau kotoran hewan tersebut pada suatu daerah. Nah, metode tangkap-tangkap ulang didasarkan pada penjebakan, penandaan, dan pelepasan. Bisa dilihat, ini adalah rumus untuk menentukan populasi, di mana N kapital adalah jumlah populasi yang akan diketahuinya. Sedangkan M adalah jumlah individu atau jumlah organisme yang tertangkap pada pengambilan sampel pertama dan diberi tanda. Selanjutnya, R adalah jumlah individu yang tertangkap pada penangkapan yang kedua tetapi sudah diberi tanda. Jadi sudah hewan individu tersebut sudah pernah tertangkap pada penangkapan yang pertama. Nah, untuk R adalah jumlah dari penangkapan kedua, baik yang belum ditandai atau yang sudah ditandai, seperti itu. Nah, maka untuk mencari populasinya N, yaitu dengan mengalihkan N kecil dengan M kapital per R. Nah, untuk selanjutnya, ukuran struktur penduduk meliputi usia, tahap perkembangan, dan ukuran. Nah, jumlah atau porsi individu dalam setiap kelas umur menentukan struktur umur suatu populasi. Individu yang membentuk populasi sering dibagi menjadi 3 periode ekologi. Yang pertama prareproduksi, reproduksi, dan pasca reproduksi. Reproduksi juga dapat dicirikan oleh jumlah individu dalam kelas ukuran atau tahap perkembangan yang ditentukan. Nah, metode yang paling akurat untuk menentukan umur dari individu tersebut tetapi memiliki tingkat kesulitan yang lumayan sulit, yaitu dengan memindai individu muda dalam suatu populasi dan mengikuti kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari metode yang digunakan oleh ahli ekologi untuk menentukan usia burung dan mamalia. Nah, untuk gambar yang pertama, yang A, itu cara membedakan usia pada kalkun liar. Nah, yang pertama, bulu individu yang dewasa, ujung bulunya itu tidak runcing atau membulat. Nah, sedangkan pada bulu remaja, ujungnya itu meruncing. Selanjutnya, pada bagian B,
selain memiliki perbedaan bulu yang meruncing atau tidak meruncing pada ujungnya, pada burung puyuh usianya bisa dilihat dari keberadaan bulu primer yang berwarna kemilau. Nah, ini yang berwarna-warna putih itu, nah itu menandakan bahwa burung tersebut remaja, dan jika dewasa, bulu primer tersebut hilang. Nah, untuk selanjutnya yang C, untuk membedakan tupai abu-abu, dewasa dan remaja. Untuk membedakannya, ekornya itu terdapat garis-garis warna, sedangkan pada yang dewasa itu tidak terdapat garis-garis warna pada ekornya. Nah, selanjutnya juga pada kelelawar. Nah, peneliti dapat mendeteksi perbedaan struktur tulang sayap pada kelelawar dan menentukan usia dengan merasakan tulang sayapnya. Nah, yang keenam, ada rasio jenis kelamin dalam populasi dapat berubah seiring bertambahnya usia. Nah, populasi yang bereproduksi secara seksual memiliki rasio jenis kelamin yang cenderung 1:1 pada saat pertumbuhan dan kelahiran, tetapi seringkali bergeser sebagai fungsi dari perbedaan kematian terkait kelamin. Populasi organisme yang bereproduksi secara seksual dalam teori cenderung ke rasio jenis kelamin, yaitu 1:1 antara porsi jantan dan betina. Pada sebagian besar populasi mamalia, termasuk manusia, rasio jenis kelamin sekunder atau rasio saat lahir sering ditimbang ke arah laki-laki, tetapi populasi bergeser ke arah perempuan dalam kelompok usia yang lebih tua, karena pada mamalia, jantan umumnya memiliki rentang hidup yang lebih pendek daripada wanita. Hal tersebut bisa diakibatkan karena adanya faktor fisiologinya. Nah, yang ketujuh yaitu individu bergerak dalam populasi, di mana pergerakan individu itu mempengaruhi kepadatan sosial. Pergerakan individu itu ada 3, yang pertama ada bubaran, yang kedua ada emigrasi, yang ketiga imigrasi. Di mana bubaran adalah pergerakan individu dalam ruangan tertentu. Selanjutnya, emigrasi adalah individu berpindah dari subpopulasi ke populasi lain, jadi pindah keluar. Nah, sedangkan imigrasi adalah individu pindah dari populasi lain ke subpopulasi, jadi dari luar ke dalam. Jika imigrasi dari dalam populasi keluar populasi, jika imigrasi dari luar populasi ke dalam populasi. Organisme seperti tumbuhan, penyebaran bersifat pasif dan bergantung pada berbagai jenis penyebarannya. Mekanisme penyebarannya itu seperti terbawa oleh angin, air, dan hewan melalui kotoran dari hewan yang memakan biji tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya untuk hewan yang bergerak, penyebaran terjadi secara aktif, tapi banyak yang lain bergantung pada alat-alat transportasi pasif seperti angin dan air yang bergerak. Nah, yang terakhir pada properti populasi ada distribusi dan kepadatan penduduk, perubahan ruang dan waktu. Nah, penyebaran memiliki efek menggeser distribusi spasial individu dan akibatnya pola kepadatan penduduk terlokalisasi. Nah, faktor utama yang mendorong dinamika kelimpahan penduduk adalah proses demografis, yang kedua ada kelahiran, dan yang keempat akan kematian. Yang kedua ada pertumbuhan populasi. Sub pembahasan yang pertama mengenai pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan penduduk mencerminkan perbedaan antara tingkat kelahiran dan kematian. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu simbol-simbol yang digunakan. Nah, N0 adalah populasi awal, B adalah kelahiran, D adalah kematian. Delta N dan delta T adalah laju pertumbuhan penduduk, sedangkan R adalah tingkat pertumbuhan per kapita. Nah, untuk menghitung populasi hari pertama bisa menggunakan rumus N1 sama dengan N1 itu adalah N pada hari ke-1 sama dengan N0 atau populasi awal ditambah kelahiran dikurangi kematian. Nah, untuk menghitung populasi hari kedua dan seterusnya itu harus ditentukan dulu nilai B dan nilai D, di mana nilai B diperoleh dari B dibagi populasi awal dan D juga dibagikan dengan populasi awal. Maka untuk menghitung populasi pada periode waktu berikutnya atau T tambah 1 yaitu bisa dengan menggunakan rumus NT tambah 1 sama dengan NT tambah B kali NT kurangi D kali NT. Nah, untuk menghitung laju perubahan populasi bisa dengan menggunakan rumus NT tambah 1 kurangi NT sama dengan B kali NT kurangi D kali NT, atau NT tambah 1 kurangi NT sama dengan B kurangi D kali NT. Nah, dari rumus tersebut dapat disederhanakan dengan delta N per delta T sama dengan B kurangi D kali NT. Nah, dari rumus tersebut dapat disederhanakan delta N per delta T sama dengan B kurangi D kali NT. Dengan delta N sama dengan NT tambah 1 kurangi NT dan delta T sama dengan
T tambah 1 kurangi T. Nah, karena B kurangi D adalah konstan atau nilai tetap, maka untuk lebih sederhananya, B kurangi D tersebut menggunakan simbol R, dengan R sama dengan B kurangi D. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contohnya. Dalam percobaan hipotesis kami, mari kita asumsikan bahwa populasi awal atau disebut juga dengan N0 ada menghasilkan 40. Berarti jika menghasilkan 40 berarti itu muncul individu baru. Berarti 40 ini adalah B, kelahiran. Dan 10 dari 100 hidra asli mati. Berarti 10 ini adalah D atau kematian dan 100 ini adalah populasi awalnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung populasi pada hari ke-1 dapat dihitung dengan rumus N1 sama dengan N0 tambah B kurang D, di mana N0 adalah 100, B adalah 40 dan D adalah 10. Nah, menghasilkan nilai 130. Untuk menentukan populasi pada selanjutnya, maka harus diketahui dulu nilai B dan nilai D, di mana telah diketahui bahwasannya nilai B diperoleh dari B per N0. Nah, dari kasus contoh kasus, B adalah 40 dan N0 adalah 100, maka 40 dibagi 100 adalah 0,4. Begitupun dengan D. Nilai D dihasilkan 0,1. Nah, maka untuk menghitung populasi hari ke-1 juga bisa dengan menggunakan rumus NT tambah 1 sama dengan NT tambah B kali NT dikurangi D kali NT. Hasilnya sama, 130. Begitupun untuk menghitung populasi pada hari kedua. Nah, N2 sama dengan NT tambah B NT dikurangi D NT. Nah, untuk menentukan populasi pada hari kedua, maka menggunakan jumlah populasi pada hari pertama. Berarti menggunakan jumlah populasinya atau N-nya itu menggunakan ini. Lalu dimasukkan 130 ditambah 0,4 kali 130 dikurangi 0,1 kali 130. Menghasilkan nilai 169. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini R adalah tingkat pertumbuhan per kapita sesaat. Nah, contoh pertumbuhan eksponensial untuk nilai yang berbeda dari R sama dengan 0 atau di mana B sama dengan D, maka menunjukkan tidak ada perubahan jumlah penduduk. Nah, jika R lebih dari 0 atau ketika B lebih dari D, bisa dilihat kurvanya naik. Nah, itu menunjukkan populasi meningkat secara eksponensial. Nah, untuk R kurang dari 0 ketika B kurang dari D itu mengakibatkan penurunan populasi secara eksponensial, bisa dilihat. Nah, yang kedua adalah mengenai tabel kehidupan. Kematian dan pelengkapnya, kelangsungan hidup, paling baik dianalisis dengan menggunakan tabel kehidupan atau rangkuman kematian berdasarkan usia. Dengan mengikuti nasib kelompok individu sampai semua meninggal, kita dapat menghitung perkiraan usia kematian dan kelangsungan hidup. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dengan sistematis tentang kematian dan kelangsungan hidup dalam satu populasi, ahli ekologi menggunakan pendekatan yang melibatkan konstruksi tabel kehidupan. Nah, cara terbaik untuk menyusun tabel kehidupan adalah mengikuti nasib sebuah kohort, sekelompok individu yang berusia sama, mulai dari lahir hingga semua mati. Nah, bisa dilihat pada kolom ini, di mana X adalah usia dalam 1 tahun. Nah, NX adalah jumlah individu dari kohort asli yang hidup pada usia X. Nah, jadi NX ini adalah jumlah individu yang hidup pada waktu X. Selanjutnya, untuk menentukan DX atau jumlah individu yang telah meninggal selama selang waktu tersebut, yaitu selisih antara kelas tersebut dengan kelas selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai QX, di mana QX adalah angka kematian spesifik usia, jika tadi DX adalah jumlah individu yang mati pada selang waktu, nah maka QS adalah angka kematiannya. Nah, untuk menentukan angka kematian yaitu dengan membagi antara D pada kelas dengan N pada kelas yang sama. Nah, untuk menentukan IX, di mana IX adalah kelangsungan hidup mewakili probabilitas saat lahir bertahan hidup sampai usia X. Nah, ini adalah kelangsungan hidup dari individu tersebut pada usia X. Untuk memperoleh I1 adalah dengan membagi kelas pada tahun tersebut dengan kelas pada tahun sebelumnya. Nah, ini adalah contoh tabel kehidupan yang lengkap dari tupai abu-abu. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tabel kehidupan. Di mana tabel kehidupan itu ada dua jenis. Yang pertama kelompok atau tabel kehidupan yang dinamis, di mana
Tabel kehidupan dinamis ini memiliki modifikasi, yaitu tabel kehidupan komposit dinamis. Tabel kehidupan komposit dinamis yaitu membangun kohor dari lingkungan yang lahir selama beberapa periode waktu, bukan hanya satu. Jadi pada tabel kehidupan yang dinamis ini kita mengikuti kelangsungan hidup individu dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah tabel kehidupan waktu tertentu, di mana pendekatan ini melibatkan mengikuti satu atau sekelompok kohor, melainkan dibangun dengan mengambil sampel populasi dalam beberapa cara untuk mendapatkan distribusi kelas usia selama periode waktu tunggal. Nah, jadi ini tabel kehidupan pada waktu tertentu. Nah, tabel kehidupan ini hanya mengikuti selama periode waktu tunggal saja. Dapat dibedakan ya, untuk tabel 9.1 itu dengan mengikuti kelangsungan hidup pada tupai abu-abu. Nah, sedangkan pada 9.3 hanya mengikuti pada suatu waktu tertentu. Bisa dilihat ini tabel 9.3 adalah tabel kehidupan untuk sedum. Dalam demografi tumbuhan, tabel kehidupan paling berguna dalam mempelajari 3 bidang. Yang pertama, kematian dan kelangsungan hidup bibit. Yang kedua, dinamika populasi tanaman tahunan yang ditandai sebagai bibit. Yang ketiga, siklus hidup tanaman tahunan. Nah, yang keempat, mengenai kurva mortalitas dan survivorship, di mana kurva mortalitas dan kurva survivorship berguna untuk membandingkan demografi dalam suatu populasi dan di antara populasi yang di bawah kondisi lingkungan yang berbeda, dan untuk membandingkan kelangsungan hidup antara berbagai spesies, di mana kurva mortalitas ini dilihat dari tingkat kematian rata-rata pada tabel. Ini pada tabel 9.1 dan 9.3. Sedangkan kurva survivorship adalah kurva kelangsungan hidup yang dilihat dari kelas IX pada tabel. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah kurva mortalitas dari tupai abu-abu dan tanaman sedum, di mana pada tupai abu-abu terjadi dua bagian fase, yaitu fase Jevons pada tahun kelima, di mana tingkat kematian tertinggi, dan fase pasca remaja, di mana tingkat kematian menurun sampai kematian mencapai beberapa titik rendah. Setelah itu menjadi tinggi lagi. Angka kematian untuk sedum populasi awalnya tinggi, kemudian menurun setelah bibit terbentuk. Pada gambar kedua ini adalah kurva survivorship atau kurva kelangsungan hidup pada tupai abu-abu dan tanaman sedum. Nah, yang selanjutnya angka kelahiran. Nah, angka kelahiran memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan penduduk. Seperti angka kematian, angka kelahiran adalah spesifik usia. Kelas usia tertentu berkontribusi lebih banyak pada populasi daripada yang lain. Nah, berikut adalah tabel angka kelahiran berdasarkan usia untuk populasi tupai abu-abu yang digunakan untuk menyusun tabel kehidupan. Nah, bisa dilihat ya, X adalah usia dan BX adalah angka kelahiran menurut usia. Nah, pada usia 0, betina tidak menghasilkan anak, jadi nilai BX-nya itu adalah 0. Bisa dilihat ya. Nah, rata-rata jumlah keturunan betina yang dihasilkan oleh individu pada usia ke-1 adalah 2. Dan pada tahun yang kelima, betina tidak lagi bereproduksi, jadi nilai BX-nya itu adalah 0. Nah, selanjutnya tingkat kelahiran dan kelangsungan hidup. Tingkat kelahiran dan kelangsungan hidup. Tabel fekunditas menggunakan kolom survivorship atau IX dari kehidupan tabel bersama dengan angka kelahiran menurut usia atau BX. Jumlah ini produk memberikan tingkat reproduksi bersih atau R0, yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata betina yang akan diproduksi selama seumur hidup oleh seorang betina yang baru lahir. Tabel fekunditas menyediakan data tentang reproduksi, kotor atau BX, dan kelangsungan hidup atau IX dari setiap kelas umur. Bisa dilihat pada tabel 9.4. IX-BX adalah jumlah rata-rata betina yang lahir pada setiap kelompok umur disesuaikan dengan kelangsungan hidup. Nah, BX awalnya meningkat seiring berkembangnya usia, tapi IX atau kelangsungan hidup di setiap kelas menurun. Nah, untuk menyesuaikan kematian yaitu dengan mengalihkan antara BX dengan IX. Nah, maka IX-BX adalah jumlah rata-rata betina yang lahir pada setiap kelompok umur yang disesuaikan dengan kelangsungan hidup. Nah, bisa dilihat untuk usia 1 tahun, BX nilainya adalah 2. Tetapi ketika disesuaikan untuk bertahan hidup ketika IX dikalikan dengan BX, nilainya turun menjadi 0,6. Nah, nilai dari IX-BX dijumlahkan untuk semua usia di mana reproduksi terjadi. Hasilnya mewakili reproduksi bersih. Jadi reproduksi bersih itu adalah jumlah dari IX-BX. Nah, reproduksi bersihnya atau R0-nya adalah 1,40. Nah, jika R0 sama dengan 1, maka rata-rata betina akan menggantikan dirinya dalam populasi atau menghasilkan satu anak betina. Nah, jika R
kurang dari 1, maka betina tidak menggantikan dirinya sendiri. Nah, jika R0 lebih dari 1, maka betina akan menggantikan dirinya lebih dari 1 individu. Nah, yang selanjutnya, moralitas dan angka kelahiran spesifik usia dapat digunakan untuk memproyeksikan perubahan penduduk. Nah, untuk memproyeksikan perubahan kepadatan penduduk dapat menggunakan perkiraan usia tertentu untuk kelangsungan hidup dan angka kelahiran dari tabel fekunditas. Prosedur ini melibatkan penggunaan tingkat kelangsungan hidup spesifik usia untuk memindahkan individu ke kelas usia berikutnya dengan angka kelahiran spesifik usia untuk memproyeksikan perekrutan ke dalam populasi. Tabel proyeksi penduduk yang dihasilkan memberikan perkiraan masa depan baik kepadatan penduduk maupun struktur usia. Perkiraan perubahan kepadatan penduduk dapat digunakan untuk menghitung atau lambda. Nah, yang merupakan perkiraan diskrit dari tingkat pertumbuhan penduduk. Estimasi ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan ukuran populasi sepanjang waktu atau model pertumbuhan geometrik. Lambda dapat digunakan untuk memperkirakan R yang merupakan tingkat pertumbuhan per kapita sesaat. Perkiraan dari R menjelaskan perbedaan tingkat kelahiran dan kematian menurut usia. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah proses stokastik. Karena nilai kelangsungan hidup dan kelahiran berdasarkan usia yang diturunkan dari tabel kehidupan dan fekunditas mewakili nilai rata-rata atau probabilitas, nilai aktual untuk individu dalam populasi dapat bervariasi. Nah, variasi stokastik atau acak dalam angka kelahiran dan angka kematian yang terjadi pada populasi dari tahun ke tahun disebut stokastik demografis. Variasi acak dalam lingkungan seperti variasi tahunan iklim, misalnya suhu dan curah hujan, atau terjadinya bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan kekeringan dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kelahiran dan tingkat kematian populasi. Variasi acak dalam lingkungan ini disebut stokastiksitas lingkungan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada faktor penyebab kepunahan. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan populasi menurun ke kepunahan, termasuk stokastik lingkungan. Nah, faktor tersebut adalah stokastik lingkungan, seperti lingkungan yang ekstrim, kekeringan, banjir, atau suhu yang ekstrim. Yang selanjutnya ada kekurangan sumber daya alam yang diakibatkan oleh lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga ada pengenalan spesies baru. Pengenalan spesies baru dalam komunitas seperti munculnya predator baru, munculnya pesaing baru, dan atau munculnya parasit atau penyakit baru. Nah, yang ketiga ada perusakan habitat. Nah, jika habitat yang rusak atau tempat tinggal dari individu tersebut rusak, maka individu tersebut akan ikut rusak seiring dengan perusakan habitat tersebut. 3. Sejarah hidup. Poin 3.1 Evolusi sejarah kehidupan melibatkan pertukaran. Evolusi sejarah hidup organisme mencerminkan interaksi antara faktor intrinsik dan ekstrinsik. Poin 3.2 Reproduksi mungkin seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual atau cloning menghasilkan individu baru yang secara genetik sama dengan induknya. Reproduksi seksual menggabungkan telur dan sperma dalam sel diploid atau zigot. Reproduksi seksual menghasilkan variabilitas genetik di antara keturunannya. Poin 3.3 Reproduksi seksual mengambil berbagai bentuk. Reproduksi seksual mengambil berbagai bentuk. Yang paling akrab melibatkan individu pria dan wanita yang terpisah. Tumbuhan yang memiliki sifat tersebut disebut dioecious. Pada beberapa spesies, organisme individu memiliki organ jantan dan betina. Mereka hemafrodit. Pada gambar 1, terdapat gambar kawin cacing tanah hemafrodit. Di antara hewan individu hemafrodit memiliki organ seksual jantan dan betina, atau testis dan ovarium, suatu kondisi yang umum pada invertebrata seperti cacing tanah. Dalam spesies ini disebut sebagai hemafrodit serentak. Organ jantan dari suatu individu dikawinkan dengan organ betina yang lain dan sebaliknya. Hasilnya adalah populasi individu hemafrodit secara teori mampu menghasilkan keturunan 2 kali lebih banyak daripada populasi individu berkelamin tunggal. Gambar 2,
Ikan kakatua atau Scaride yang menghuni terumbu karang menunjukkan perubahan jenis kelamin. Ketika jantan dominan besar yang kawin dengan harem betina dihilangkan oleh predator, dalam beberapa hari, betina tersebar di harem menjadi jantan dominan dan mengambil alih fungsi jantan yang hilang. Mungkin laki-laki selama satu bagian dari siklus hidup mereka dan perempuan di bagian lain. Beberapa ikan mungkin betina terlebih dahulu, lalu jantan. Perubahan jenis kelamin biasanya terjadi saat individu dewasa atau tumbuh lebih besar. Poin 3.4, reproduksi melibatkan manfaat biaya untuk kebugaran individu. Aktivitas perilaku, fisiologis, dan energi yang terlibat dalam reproduksi mewakili biaya untuk keberhasilan reproduksi di masa depan dari orang tua dalam bentuk kelangsungan hidup berkurang, fekunditas, atau pertumbuhan. Pada gambar 1, contoh biaya reproduksi, di mana pada gambar 1 bagian atas adalah tingkat kematian menurut umur untuk rusa merah atau milk heads yang telah membesarkan anak sapi hingga di sapi, dan mereka yang gagal menghasilkan atau membesarkan anak atau young heads, menunjukkan efek pembiakan terhadap kelangsungan hidup, diukur sebagai kematian musim dingin. Peningkatan angka kematian dikaitkan dengan kondisi menurun, diukur dalam hal lemak tinja yang dihasilkan dari biaya energi laktasi. Pada gambar 1 bagian bawah, di mana hind susu lebih kecil kemungkinannya untuk hamil pada tahun berikutnya daripada young hinds. Pada gambar 2, contoh biaya reproduksi anggrek pink lady silver atau Cypredinum aquel, peluang suatu tanaman berbunga pada tahun 1987 berdasarkan ukuran awalnya, luas daun dalam sentimeter pada tahun 1984, dan alokasi untuk reproduksi atau jumlah buah yang dihasilkan untuk periode 1984 sampai 1986. Probabilitas pembungaan meningkat dengan ukuran tanaman, tetapi untuk tanaman ukuran tertentu, kemungkinan pembungaan menurun sebagai faktor dari alokasi sebelumnya untuk reproduksi, dengan jumlah buah yang dihasilkan selama periode 1984 sampai 1986. Poin 3.5, usia saat maturitas dipengaruhi oleh pola usia tertentu kematian. Seleksi alam menyukai usia pada saat jatuh tempo yang menghasilkan jumlah keturunan tersebar dihasilkan selama masa hidup seorang individu. Faktor lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya kelangsungan hidup orang dewasa memilih untuk pematangan lebih awal, dan sebaliknya. Faktor lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya kelangsungan hidup remaja relatif terhadap orang dewasa memilih untuk pematangan yang tertunda. Poin 3.6, upaya reproduksi diatur oleh trade-off antara fekunditas dan survival. Upaya reproduksi yang optimal merupakan trade-off antara reproduksi saat ini dan masa depan. Alokasi ke fungsi reproduksi saat ini untuk meningkatkan fekunditas saat ini, tetapi mengurangi kelangsungan hidup orang tua, yang mengakibatkan penurunan reproduksi di masa depan. Kebugaran sering dimaksimalkan dengan upaya reproduksi menengah, terutama untuk organisme yang bereproduksi berulang kali selama rentan hidup mereka. Poin 3.7, ada trade-off antara jumlah dan ukuran keturunan. Organisme yang menghasilkan banyak keturunan memiliki investasi minimal pada setiap keturunannya. Mereka mampu mengirim sejumlah besar ke dunia dengan kemungkinan beberapa akan bertahan. Dengan demikian, mereka meningkatkan kebugaran orang tua tetapi menurunkan kebugaran anak-anak. Organisme yang menghasilkan sedikit anak berinvestasi jauh lebih banyak di masing-masing organisme. Kebugaran anak-anak organisme tersebut meningkat dan mengorbankan kebugaran orang tua. Pada gambar 1, terdapat hubungan terbalik antara berat rata-rata benih individu dan jumlah benih yang dihasilkan per batang untuk populasi goldenrod atau Solidago sp di berbagai habitat. Gambar 2, hubungan terbalik antara ukuran serasah, jumlah keturunan per serasah, dan masa tumbuh rata-rata atau gram keturunan saat lahir untuk liter bangkol.
Poin 3.8, spesies berbeda waktu dalam reproduksi. Untuk memaksimalkan kebugaran, organisme menyeimbangkan upaya reproduksi langsung terhadap prospek masa depan. Salah satu alternatif semelparitas adalah investasi energi maksimum dalam upaya reproduksi tunggal. Alternatif lain, iteroparitas, adalah alokasi energi yang lebih sedikit untuk upaya reproduksi berulang. Poin 3.9, riwayat hidup individu mewakili interaksi antara genotip dan lingkungan. Ciri-ciri yang berkaitan dengan riwayat hidup, seperti usia dewasa, menunjukkan trauma reaksi atau plastisitas fenotipik sebagai hasil interaksi antara gen dan lingkungan. Pada gambar, dalam lingkungan basah, di mana semua ukuran benih memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang seimbang, strategi menghasilkan banyak benih kecil menghasilkan keberhasilan dan kebugaran reproduksi tinggi. Sebaliknya, kemungkinan terhadap hidup yang lebih besar membuat strategi memproduksi benih besar paling berhasil di lingkungan kering, meskipun benih yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Poin 3.10, sistem perkawinan menggambarkan pasangan jantan dan betina. Populasi kawin antara jantan dan betina dalam suatu populasi adalah sistem kawin. Pada spesies hewan, sistem perkawinan berkisar dari monogami hingga pergaulan bebas. Poin 3.11, perolehan pasangan melibatkan seleksi seksual. Secara umum, jantan bersaing dengan jantan untuk mendapatkan kesempatan kawin dengan betina, tetapi betina akhirnya memilih pasangan. Seleksi seksual menyukai sifat-sifat yang meningkat keberhasilan kawin, bahkan jika hal itu membuat jantan menjadi lebih rentan terhadap predasi. Kompetisi laki-laki mewakili seleksi intraseksual, sedangkan seleksi interseksual melibatkan daya tarik diferensial individu dari satu jenis kelamin ke yang lain. Dengan memilih jantan terbaik, betina memastikan kebugaran mereka sendiri. Dapat perhatikan pada gambar di mana terdapat rusa banteng ini menantang pejantan lain dalam konteks untuk mengendalikan harmoni. Poin 3.12, betina dapat memilih pasangan berdasarkan sumber daya. Betina juga dapat memilih pasangan berdasarkan perolehan sumber daya, biasanya wilayah atau habitat yang dipertahankan. Dengan memilih jantan dengan wilayah berkualitas tinggi, betina dapat meningkatkan kebugarannya. Di sini ada contoh gambar hubungan antara ketersediaan sumber daya wilayah dengan keberhasilan kawin kolibri teritorial jantan kolibri carib tenggorokan ungu. Pada gambar 1, rata-rata tanaman tegakan nektar di wilayah yang dikawinkan, tidak dikawinkan, dan yang tidak dipertahankan. Pada gambar 2, hubungan antara tanaman tegakan nektar di suatu wilayah dengan keberhasilan kawin relatif. Poin 3.13, pola riwayat hidup karakteristik mencerminkan kekuatan selektif eksternal. Serangkaian karakteristik yang menentukan tentang sejarah hidup suatu spesies membentuk apa yang tampak sebagai rangkaian khas. Selanjutnya, 4. Regulasi populasi intraspesifik. Poin 4.1, fungsi lingkungan untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Karena sumber daya terbatas, pertumbuhan eksponensial tidak dapat dipertahankan tanpa batas. Ukuran populasi maksimum yang dapat dipertahankan untuk lingkungan tertentu disebut daya dukung atau K. Model logistik pertumbuhan penduduk memasukkan konsep daya dukung ke dalam model pertumbuhan eksponensial yang dikembangkan sebelumnya. Hasilnya adalah penurunan laju pertumbuhan penduduk karena jumlah penduduk mendekati daya dukung. Poin 4.2, regulasi kependudukan melibatkan ketergantungan kepadatan.
Populasi tidak bertambah tanpa batas. Sebagai sumber daya menjadi kurang tersedia untuk peningkatan jumlah individu, penurunan angka kelahiran, kematian meningkat, dan pertumbuhan populasi melambat. Jika populasi menurun, kematian menurun, kelahiran meningkat, dan pertumbuhan populasi meningkat. Umpan balik positif dan negatif untuk mengatur kependudukan. Poin 4.3 Hasil kompetensi ketika sumber daya terbatas. Kompetensi intraspesifik terjadi ketika sumber daya tidak tersedia. Kompetensi dapat mengambil dua bentuk, berebut dan konteks. Dalam kompetensi berebut, pertumbuhan dan reproduksi sama-sama tertekan di seluruh individu saat kompetensi meningkat. Dalam kompetisi konteks, individu yang dominan mengklaim sumber daya yang cukup untuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang lain tidak menghasilkan interferensi antar individu atau interaksi tidak langsung melalui eksploitasi sumber daya. Poin 4.4 Kompetensi intraspesifik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Persaingan untuk sumber daya yang langka dapat menurunkan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Sampai di titik tertentu, tanaman menanggapi persaingan dengan memodifikasi bentuk dan ukuran. Dapat diperhatikan pada gambar, seperti hasil percobaan yang dilakukan oleh Cladworthy, Wang, dan rekannya mengamati hubungan terbalik antara kepadatan dan pertumbuhan tanaman individu. Pada gambar A, berat kering tanaman atau akumulasi biomassa, B. luas daun, C. laju fotosintesis, D. peningkatan rasio luas daun merupakan ciri dari berkurangnya ketersediaan cahaya selama perkembangan tanaman. Poin 4.5 Kompetensi intraspesifik dapat mempengaruhi tingkat kematian. Respon umum terhadap kepadatan populasi yang tinggi adalah berkurangnya kelangsungan hidup. Mortalitas berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya bagi individu yang tersisa, kemungkinan peningkatan pertumbuhan. Pada gambar 1, perubahan jumlah individu yang bertahan hidup dan ukuran tanaman rata-rata berat dalam miligram sepanjang waktu untuk populasi percobaan rumput kuda. Gambar 2, data dari A diplot ulang untuk menunjukkan hubungan antara kepadatan populasi dan berat tanaman rata-rata. Persaingan menghasilkan kematian, yang pada gilirannya meningkatkan ketersediaan sumber daya per kapita, menghasilkan peningkatan pertumbuhan bagi yang bertahan. Poin 4.6 Kompetensi intraspesifik dapat mengurangi reproduksi. Kepadatan populasi dan persaingan yang tinggi juga dapat berfungsi untuk menunda reproduksi pada hewan dan menurunkan fekunditas baik pada tumbuhan maupun hewan. Pada gambar A, usia rata-rata matang seksual atau whelping untuk anjing laut harpa betina Phoca groenlandica meningkat dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Kematangan seksual berhubungan dengan berat badan lebih dari usia. Anjing laut mencapai kematangan seksual mereka ketika mencapai 87% dari rata-rata berat badan orang dewasa. Anjing laut mencapai berat ini pada usia lebih dini ketika kepadatan populasi rendah. Gambar 2, akibatnya kesuburan bergantung pada kepadatan. Ketika populasi anjing laut diukur dengan jumlah individu berusia 2 tahun dan lebih tua selama 2 tahun sebelumnya meningkat, persentase betina yang melahirkan anak berkurang secara nyata. Poin 4.7 Kepadatan tinggi membuat stres bagi individu. Pada hewan, stres dapat menyebabkan reproduksi tertunda, perilaku abnormal, dan kurangnya kemampuan untuk melawan penyakit dan infeksi parasit. Pada tanaman, mengakibatkan penurunan pertumbuhan dan reproduksi benih.
Terdapat contoh efek yang bergantung pada kepadatan pada fekunditas pada tanaman, di mana pada gambar 1, produksi biji-bijian individu tanaman kedelai menurun dengan meningkatnya kerapatan tanaman. Pada gambar 2, jumlah benih yang dihasilkan per tanaman menurun dengan meningkatnya kepadatan populasi di glassworth herba tahunan. Poin 4.8, dispersal bisa bergantung kepadatan. Penyebaran adalah fenomena konstan dalam populasi. Ketika penyebaran terjadi sebagai respon terhadap eksploitasi sumber daya yang berlebihan, atau kepadatan itu bukan mekanisme populasi, namun ia dapat mengukur populasi jika laju penyebaran meningkat sebagai respon terhadap pertumbuhan populasi. Poin 4.9, perilaku sosial dapat berfungsi untuk membatasi populasi. Kompetisi intraspesifik dapat mengekspresikan dirinya dalam perilaku sosial, atau sejauh mana individu dari spesies yang sama menoleransi untuk satu sama lain. Perilaku sosial tampaknya menjadi mekanisme yang membatasi jumlah hewan yang hidup di habitat tertentu, memiliki akses ke pasokan makanan umum, dan terlibat dalam kegiatan reproduksi. Pada gambar, terdapat hubungan antara ukuran wilayah jelajah dan berat badan mamalia Amerika Utara. Untuk masa tubuh tertentu, wilayah jelajah karnivora lebih besar daripada herbivora, karena wilayah jelajah karnivora harus cukup besar untuk mendukung populasi mangsa atau hewan lain yang menjadi makanannya. Poin 4.10, teritorial dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan penduduk. Teritorial adalah bentuk kompetensi konteks di mana sebagian dari populasi dikecualikan dari reproduksinya. Individu yang tidak bereproduksi bertindak sebagai cadangan terapung dari pemulihan potensial, tersedia untuk mengganti kerugian pemegang wilayah. Dengan cara seperti itu, teritorial dapat bertindak sebagai mekanisme pengaturan populasi. Pada gambar, pergantian individu yang dipindahkan dan penyelesaian wilayah kosong di hutan. Garis memiliki batas wilayah pasangan perkembangbiakan payudara besar atau Forus mayor. 6 pasang lebih telah dihapus antara 19 Maret sampai 24 Maret 1969, ditampilkan sebagai daerah yang diakses pada peta. Pada gambar bagian A, dalam 3 hari, beberapa pasangan penduduk telah menggeser dan dalam beberapa kasus memperluas batas wilayah mereka, dan 4 pasangan terbaru telah mengambil wilayah baru yang ditunjukkan pada peta. Pada gambar B, setelah periode penyesuaian yang singkat ini, wilayah itu kembali membentuk mosaik lengkap di atas sultan. Poin 4.11, tanaman mendahului ruang dan sumber daya. Tumbuhan tidak teritorial dalam arti yang sama seperti hewan, tetapi mereka berpegang pada ruang, tidak termasuk individu lain dengan ukuran yang sama atau lebih kecil. Tanaman menangkap dan menahan ruang dengan mencegah cahaya, kelembaban, dan nutrisi. Bisa diperhatikan pada gambar, karena umurnya yang panjang, beberapa tanaman, terutama pohon, menempati ruang untuk waktu yang lama, mencegah invasi oleh individu dari spesies yang sama untuk spesies lain. Tumbuhan yang berhasil menangkap ruang meningkatkan kebugaran dengan mengorbankan orang lain. Poin 4.12, suatu bentuk ketergantungan kepadatan terbalik dapat terjadi pada populasi kecil. Populasi kecil dapat rentan terhadap berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan kelahiran yang dihasilkan dari karakteristik riwayat hidup yang berkaitan dengan perkawinan, reproduksi, dan pertahanan. Hasilnya adalah bentuk kepadatan terbalik, di mana pada ukuran populasi yang rendah, tingkat kelahiran menurun atau kematian meningkat, dan di bawah kepadatan penduduk minimum, laju pertumbuhan penduduk adalah negatif. Pada gambar,
Contoh efek alef pada populasi marmut Pulau Vancouver spesies terancam punah. Populasi menunjukkan ketergantungan kepadatan terbalik yang kuat dengan laju pertumbuhan penduduk per kapita menurun dengan ukuran populasi selama periode 1970 sampai 2007. Poin 4.13, faktor kepadatan independen dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pengaruh kepadatan independen seperti cuaca mempengaruhi tetapi tidak mengatur populasi. Mereka dapat mengurangi populasi ke titik kepunahan lokal. Pada gambar ada hubungan antara jumlah akumulasi salju 3 bulan musim dingin sebelumnya di timur laju Minnesota dan populasi rusa berekor putih. Pada gambar 1 ada fekunditas atau rasio rusa dan rusa betina, dan pada gambar 2 persentase perubahan tahunan dalam populasi musim dingin. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan di grup kelas atau di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.